Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Noe. Mas Noe kan sering sekali membuka ruang diskusi, salah satunya Kenduri Cinta, yang juga ingin membedah logika masyarakat yang saat ini seolah-olah sudah terseret atau terjerumus arus algoritma media sosial. Menurut Mas Noe, kenapa sih bahwa logika berpikir masyarakat Indonesia sekarang ini harus diinstal ulang? Apa yang salah? Atensi span kita sekarang kalau nggak salah data terakhir itu 3 detik. Itu lebih kecil daripada ikan mas koki yang 8 detik. Tapi saya senang, setelah saya berteriak ada 10 tahun, akhirnya Kominfo membuat peraturan melarang anak kecil. Semoga bisa di-enforce ya. Karena yang paling susah itu enforcement, bikin undang-undang itu gampang, enforcementnya yang tidak mudah. 16 tahun kan? 16 tahun. Saya dari dulu sudah ngomong bahwa HP ini akan bergaul dengan anak jauh lebih lama daripada orang tua atau guru. Kita rata-rata 8 jam 34 menit. Artinya kita terlatih untuk berpikir pendek. Dan kita tahu sendiri bahwa berpikir pendek itu tidak bisa membawa kita pada depth, pada kedalaman, pada understanding. Itu membawa kita pada judgment, membawa kita pada berprasangka. Dan kalau kita membayangkan sebuah society yang mau maju, berbuat lebih baik, jalannya bukan itu. Saya nggak ngomong itu salah. It's okay. Tapi akan menuju sebuah society yang tidak kita impikan bersama nih. Kalau kita pengen membayangkan sebuah society yang banyak masalah terpecahkan, kita makmur bareng, kita butuh generasi muda yang mampu berpikir dalam, mampu tidak gampang ngejudge, mampu berdiskusi tanpa menjadi pukul-pukulan, dan kita butuh generasi itu. Maiyah dibuat jauh sebelum sosial media. Itu hampir 94 awal pertamanya. Dan itu ada di banyak kota. Di Jakarta namanya Kenduri Cinta, di Surabaya namanya Bambang Wetan, ada di Gambang Syafaat, di Semarang, dan seterusnya. Banyak tempat. Karena di Maiyah siapapun bisa naik. Wallahi siapapun, orang gila pun bisa naik. Kita penonton bareng-bareng itu dilatih untuk tidak ngomong one truth, tapi understand different truth. Dan tidak harus setuju pada kebenaran komunal ini, harus setuju kebenarannya gimana, nggak harus. Pulang masing-masing berproses 1 bulan, mereka menambah 1 langkah dalam pikirannya, nggak gampang takjub karena melihat sebuah pemikiran yang berbeda. Itu pernah mainlah pada cara berpikir yang lain, pernah mendengarkan cara berpikir yang lain, sehingga nggak gampang kaget dan bisa diskusi dengan lebih sehat. Nah di era sekarang ini masih realistis nggak? Di era teknologi yang berkembang, di era AI sekarang? Kalau Anda ngomong realistis dengan target 100% masyarakat Indonesia akan kemudian seperti itu, nggak pernah terjadi di zaman apapun. Tapi selalu ada statistik. PhD, yang berarti artinya membuka ilmu baru, itu rata-rata IQ-nya di atas 130. Dalam sebuah society, yang bisa kita harapkan untuk bisa diskusi dan memecahkan masalah sebagai inisiator itu nggak semua. Karena 80% itu cuma follower. Tapi kita harus menyelamatkan yang di atas ini, yang 10% ini. 10% dia bisa memecahkan masalah, bisa diskusi bareng. Jangan sampai dia keseret pada follower. Kalau Anda bosan, Anda buka TikTok. Anda pengen tahu teman Anda atau situasi tren terakhir, Anda buka Instagram. Kalau Anda pengen tahu gosip terakhir, buka Twitter. Kalau saya pengen diskusi intelektual, lari kemana? Mana? Sosial media mana? Yang saya pengen ketemu sama orang-orang expert dan kita ngobrol, ngobrol intelektual. Kalau ruang itu tidak ada, mati semua nih kemudian. Saya tidak bermimpi bahwa Maiyah akan menyelamatkan 300 juta orang cara berpikirnya. Tapi 2% dari itu aja, mereka punya ruangnya untuk berpikir dan exercise mind-nya. Kita masih punya resources itu di Indonesia untuk masa depannya. Bicara nggak gampang takjub, saya malah melihat pengalamannya Mas Noe, bahkan nggak gampang takjub, ada yang tidak terlihat sekalipun. Itu saya lihat dari lirik ini nih. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas. Pelukanmu, bersamamu, dan tanpamu aku hilang selalu. Bersamamu dan tanpamu aku hilang selalu. Aku hilang, aku hilang. Ini kisah nyata dari ketika Noe hilang betul hubungannya dengan Tuhan. Gimana kalau sebelum jawab itu yang liriknya dinyanyiin? Ayo dong Mas, kita kangen. Dengarkanlah permintaan hati. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas.
yang terlepas pelukanmu, gitu kan? Iya. Bersamamu dan tanpamu, aku hilang selalu. Ya. Aku selalu melihat hidup itu pointless. Karena every yang lahir itu pasti mati. Why perjalanan ini? Aku harus punya reason untuk melakukan time that's given. Ini karena mau kaya raya, mau pinter, mau berkuasa, endingnya sama mati. Why? Why bother? Jadi waktu itu saya butuh sebuah pegangan, di mana kemudian saya merasa melewatkan waktu itu worth it. Yang ku pegang itu adalah sebuah konsep. Bukan waktu itu, bukan sebuah kesaksian. Sehingga tanpamu aku hilang selalu. Karena saya merasa hilang, ngapain hidup kalau nggak ada pegangan itu. Tapi juga gini, ini konsep yang belum benar-benar kupahami. Ya. Aku teraniaya sunyi loh ini. Aku sunyi terhadap hidup ini. Aku paham ada konsepmu, tapi saya belum disapa. Saya belum paham hidup harus ngapain. Berarti pernah merasa tidak memiliki keyakinan? Bahkan agnostik dan menyebut diri Ateis? ateis. Soft ateis ya. Pernah berada di titik itu? Pernah. Berapa lama dan Hampir kapan? 2 tahunan. Ketika di luar negeri, ketika dibuang sama bapak itu. Apakah itu karena faktor keadaan atau lingkungan yang mempengaruhi atau? No. Itu kesadaran kok. Saya gini, kalau saya percaya sama Tuhan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah saya percaya sama Tuhan karena pengaruh lingkungan atau keputusan saya sendiri untuk masuk sebuah konsep agama? Nah, setelah kemudian pernah menjadi ateis, apa yang kemudian dirasakan dan sekarang ada perbedaan hidup yang bagaimana? Saya jadi paham bahwa mati itu terpenting dari hidup. Karena itu satu-satunya kepastian dalam hidup ya. Informasi yang pasti itu yang paling dikonsider paling tinggi, prioritasnya. Dan dalam hidup nothing yang pasti kecuali satu, mati. Hidup adalah ngisi kegiatan, ngantri, nunggu, mati. So very light hidup buat saya. Sangat enteng-enteng aja. Oke, ngisi kegiatannya apa ya? Let's make the biggest impact. Apa yang bisa saya lakukan dengan hidup yang terbatas ini, dengan pengetahuan yang saya miliki cuma terbatas, posisi yang terbatas, apa yang bisa saya lakukan ya? Untuk membuat hidup ini iseng-isengnya bisa dikenang kalau saya nanti sudah mati. Gampangnya gitu aja. Kalau tadi kan kita sempat bercerita tentang masa-masa ya, itu paling berat dan Mas bahkan nggak sampai hati melakukan itu ke anak Mas. Apa hal terbaik dan terabsurd yang pernah dirasakan oleh Mas Sabrang sebagai anaknya Cak Nun? Karena absurd itu adalah normal. Gini maksud saya. Ya. Ketika Bapak marahin saya ngelihat apa yang bisa saya ambil dari situ ya buat menumbuhkan saya. Jadi semua kejadian itu memberi pelajaran yang berbeda. Kalau Anda nanya apa yang paling baik, ya semua baik, semua oke. Kalau di Mbak Ya saya sering ngomong bahwa saya itu pintu surganya Bapak. Loh kok bisa? Karena saya memberi cobaan yang sangat berat sebagai anak kiai sampai ateis segala macam gitu. Saya penjahat luar biasa maksudnya. Kalau sama bapak itu saya cobaan luar biasa. Anak yang luar biasa jadi cobaan. Kalau beliau sabar menghadapi saya masuk surga itu pasti. Kan saya lihatnya gitu. Jadi artinya justru saya ini pengalaman terbaik. Hampir semua pengalaman dengan bapak saya itu ada pelajarannya. Saya nggak bisa ngomong mana baik mana buruk. Saya sama bapak punya sedikit kelainan otak yang disebut afantasia. Itu salah satu efeknya adalah kita tidak bisa membayangkan atau mereprise emotion. Oke. Jadi saya membayangkan wajah saja nggak bisa. Saya membayangkan kambing bentuknya kayak apa nggak bisa sama sekali. Jadi data di kepala saya memang bukan pictorial, sehingga itu jarak saya dengan emosi memang agak jauh. Dan itu dengan bapak saya juga seperti itu. Kita ngelihat sesuatu itu sebagai data dan pelajaran, bukan sebagai emotional experience. Tentu saja itu kekurangan. Ada sebagai manusia yang normal itu tidak normal. Artinya nggak pernah menangis melihat Bapak? Enggak, saya sama Bapak sangat jarang menangis. Salah satu contoh aja ya. Adik saya meninggal ketika bayi, Bapak membuatnya syukuran. Karena beliau bersyukur bahwa oke, anak ini berarti diasuh langsung oleh Tuhan. So what's wrong? Tapi pernah sedih nggak Mas? Pernah. Hal apa yang paling membuatmu sedih? Ketika saya gini, ini aneh nih. Yang membuat saya menangis
Itu ketika saya melihat ada orang punya potensi dan keinginan untuk tumbuh tapi tidak bisa karena dihalangi ke situasi. Contohnya saya ngelihat anak kecil nggak sekolah tapi dia tanya terus saya pengen belajar ini, itu saya nangis saya. Kenapa? Karena ini orang pengen tumbuh pengen jadi the best of him tapi situasi membuat dia susah tumbuh. Aku mikir gitu aja udah mau nangis nih. Apa arti makna cinta bagi seorang Noe? Kalimatnya akan punya anak kalimat ketika Anda menanyakan apa itu cinta. Nah, jawab dulu apa itu Oke, cinta bagimu. apa itu cinta bagi saya? Jika benda membutuhkan ruang untuk berada, benda membutuhkan ruang untuk berada, action membutuhkan cinta untuk terjadi. Saya melihat cinta itu sebagai ruang terhadap action. Karena semua action itu dasarnya cinta. Bahkan benci hanyalah cinta yang tersakiti. Benda butuh ruang untuk berada. Betul. Ya, Kalau nggak ada ruang, nggak ada dong yang namanya Iya, benda. iya. Oke. Action, semua aksi, semua yang kita lakukan, itu butuh cinta untuk terjadi. Jadi cinta itu ruang, bukan something yang kita lakukan. Something yang kita lakukan itu actionnya. Tanpa ada ruang cinta, nggak ada action yang akan terjadi. Any action. Bahkan gravitasi pun, itu kemauan untuk bersatu, itu menurut saya karena ada ruang cinta action itu. ketika mengatakan genggamlah tanganku cinta, siapa yang dimaksud? Kalau itu bukan pada konsep cinta sehini. Ya, Itu liriknya akan sangat mudah dipahami ketika paham yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada nyawa-nyawa yang sudah lahir di dunia dan dia terlalu terkubur sama mimpi dan hijab-hijab dunia sehingga melupakan mimpinya, melupakan bintang-bintangnya. Jadi genggamlah tanganku cinta, dipegangin terus sama Tuhan. Senandung dikit dong, Mas. Iya, Iya, betul, Mas. betul. Biar kita lebih merasuk. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya. Ini yang nyanyi Tuhan nih, kalimat yang ngomong kalimat. Tentang kita, Tuhan dan nyawa. Dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Janji akan mengakui. Jika nanti saat kau sendiri, temukanku di fatwa hatimu. Itu konsep istafti kolbak, memegangi. Dalam sekali. Lewat Tuhan memegangi manusia. Genggam tanganku itu adalah istilah. Tapi kalau agama ngomongnya menemaninya kan lewat fatwa hati, lewat istafti kolbaknya. Tuhan nggak pernah kemana-mana. jadi percaya betul bahwa agama itu cinta. Saya percaya agama itu metodologi untuk membuat manusia paham yang sejati. Misalkan kita umpamakan di dualisme energi, itu gelombang, partikel apa gelombang. Nah, cinta itu yang mana itu? Kalau ini energi itu gelombang apa partikel? Mbak Tejo yang ngajak fisika ya. Ini double slit eksperimen ini kalau mau ngelihat kata kuncinya kalau teman-teman mau ngelihat lebih lanjut. Jadi cahaya itu bisa bersifat dua, sebagai partikel dan sebagai gelombang, tergantung pengetahuan manusianya. Kalau manusia ngelihat dia lewat mana dia jadi partikel, kalau manusia nggak ngelihat dia jadi gelombang. Saya melihat cinta adalah ruang probabilitas di situ. Dia menjadi potensi atau menjadi aktualisasi. Ya kita kan aku juga. Berkutat pada potensial bisa. Dan yang saya tangisi adalah potensial yang tidak mengaktualisasi hanya karena lingkungan. Paham nggak tadi ketika saya cerita bahwa saya sedih kalau ngelihat ada potensi yang tidak tumbuh menjadi aktualisasi. Jadi Jo, cinta itu harus diaktualisasikan. Dan harus ada action. Gitu kan? Oke, sebelum kita bahas tentang action dalam cinta, kita jeda dulu. Ini segmen paling aku tunggu nih ya kan. Antara peran menjadi vokalis dengan peran sebagai anak Cak Nun, lebih menantang yang mana, Mas? Ya udah, saya masuk. Rambut merah, kalau lihat album pertama saya, rambut merah. Saya ngeliat diri saya sendiri sekarang ya, Hashim iki arek iki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.